Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Pada pertemuan hari ini kita masuk ke pertemuan yang ketiga, yaitu tentang bagaimana mengenal visi dan misi. Seperti pada umumnya, visi itu adalah vision, berasal dari bahasa Inggris, yang merupakan pandangan jauh ke depan, di mana pandangan umum ini dari cita-cita suatu perusahaan yang ingin diwujudkan oleh suatu perusahaan atau organisasi tersebut. Jadi ini adalah gambaran besar tentang bagaimana masa depan suatu organisasi atau suatu perusahaan dengan tujuan yang jelas yang akan dicapainya. Kemudian bagaimana sih cara merumuskan visi dan misi? Dalam merumuskan suatu misi itu harus memberikan gambaran yang lengkap tentang bagaimana kondisi yang akan terjadi pada suatu organisasi atau perusahaan yang ada di masa yang akan datang, di mana visi ini merupakan gagasan yang tertulis yang dikaitkan pada tujuan utama yang membentuk roh atau inti dari tujuan didirikannya suatu organisasi atau perusahaan. Visi di sini terdiri dari rangkaian kalimat yang menyatakan cita-cita dan impian suatu organisasi atau perusahaan yang ingin dicapai di masa depan. Terus kemudian kita masuk ke visi. Visi adalah rangkaian kegiatan utama yang harus dilakukan organisasi dalam mencapai visinya. Jadi, misi di sini adalah beberapa action yang memang harus dilakukan agar visi dari suatu perusahaan atau organisasi itu dapat terwujud. Di sini, misi merupakan penentu arah sekaligus batasan proses dalam pencapaian tujuan. Juga merupakan penjabaran dari sebuah visi organisasi di mana berupa tahapan-tahapan step by step-nya diwujudkan dalam suatu tujuan yang memang sudah termaktub di dalam visi suatu organisasi atau perusahaan. Terus kemudian bagaimana cara merumuskan misi dalam bisnis? Misi ini biasanya dimulai dengan keyakinan, keinginan, dan aspirasi seorang pengusaha. Apabila kita menilik bagaimana visi seorang owner atau pemilik bisnis, biasanya didasarkan pada keyakinan yang memang menjadi tolak ukur, menjadi dasar bagaimana visi tersebut bisa terwujud melalui misi-misi seorang pembisnis. Yang pertama, bagaimana produk dan jasa suatu bisnis ini dapat memberikan manfaat. Jadi, memberikan kebermanfaatan itu adalah poin utama sehingga nanti pada waktu mewujudkan suatu visi itu merupakan tanggung jawab dari para pembisnis. Terus kemudian jasa atau produk ini dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, di sini sangat ditekankan bagaimana segmen pasarnya, terus bagaimana cara memberikan kepuasan kepada pelanggan, bagaimana tidak hanya pelanggan itu end user, tapi menjadi seorang pelanggan yang memang loyalitas dalam artian memberikan pelayanan terbaik bagi mereka, memberikan value yang lebih pada para pelanggan. Terus kemudian teknologi yang digunakan dalam produk ini akan menghasilkan produk dan jasa yang bersaing baik dari aspek biaya maupun dari aspek kualitas. Jadi kita harus memperbaiki kualitas agar tidak mengecewakan para pelanggan. Juga kita harus memberikan biaya yang terbaik. Kenapa? Agar daya beli konsumen terhadap produk atau jasa yang kita berikan itu memberikan sesuatu yang memang terjangkau bagi mereka. Terus kemudian kerja keras dan support dari pihak lain ini dapat menguntungkan bisnis karena bisnis akan tetap survive di situ, akan tetap bertahan, akan menguntungkan. Terlebih balik lagi tadi kan memberikan kebermanfaatan. Jadi tidak hanya berlangsung setahun, 2 tahun, 10 tahun, bahkan selama-lamanya. Ini adalah bagaimana
misi bisnis ini dapat mewujudkan suatu visi yang sudah digagas. Terus kemudian falsafah manajemen dari bisnis akan menghasilkan citra publik yang diinginkan dan dapat memberikan manfaat keuangan serta psikologis kepada pihak-pihak yang berinvestasi karyawan dan uangnya untuk membantu keberhasilan suatu perusahaan. Jadi dalam suatu perusahaan atau suatu organisasi atau bisnis itu tidak lepas dari yang namanya investor, di mana investor ini adalah memberikan beberapa saham mereka untuk mengembangkan suatu bisnis. Dan di awal pasti seorang investor itu telah berhitung dengan dengan pelaku bisnis, misalkan naruh saham sekian persen, nanti dapatnya berapa persen. Itu adalah suatu yang memang sudah kesepakatan di awal. Jadi jangan sampai psikologis keuangannya terganggu, terus kebermanfaatannya jadi berkurang karena ketidakkomitmenan atas apa yang sudah taken di awal, seperti itu. Terus kemudian konsep diri kewirausahaan mengenai suatu bisnis dapat dikomunikasikan dan diadaptasi oleh karyawan serta pemegang saham. Jadi di sini konsep dari wirausaha itu harus dikomunikasikan dan diadaptasi oleh karyawan. Jadi seperti ini, misalkan kita punya gagasan visi oleh digagas oleh pendiri atau owner dari bisnis. Jadi sampai ke bawah, sampai SOP-nya itu harus sampai ke bawah, harus sampai ke karyawan paling bawah sekalipun. Karena apa? Itu nanti akan menjadi akar dan kekuatan dari perusahaan atau organisasi. Terus kemudian kita masuk ke karakteristik pernyataan visi. Visi itu lingkupnya sangat luas, tapi di sini tidak termasuk jumlah angka, persentase, rasio, dan tujuan moneter. Kemudian panjangnya kurang dari 250 kata. Terus berikutnya adalah menginspirasi. Jadi harus menginspirasi karena apa? Ini nanti erat kaitannya dengan SOP yang berjalan pada suatu perusahaan di mana harus nyampe di karyawan paling bawah sekalipun, termasuk manajer, divisi bagian bidang apapun itu. Terus kemudian kita mengakar ke bawah ke akar karyawan yang paling bawah sekalipun. Terus kemudian mengidentifikasi kegunaan produk perusahaan. Jadi apa sih produk knowledge-nya? Ini produk ini untuk apa sih? Terus digunakan untuk segmen pasar yang seperti apa? Itu harus jelas dulu. Jadi diidentifikasi, jangan sampai produk itu gagal dan tidak laku di pasaran. Terus kemudian mengungkapkan bahwa perusahaan bertanggung jawab pada masyarakat. Nah, di sini ada yang namanya kita bertanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Bagaimana memberikan kontribusi mungkin terhadap masyarakat yang memang dibutuhkan, misalkan untuk kemarin ini ya lagi pandemi COVID, terus perusahaan atau organisasi berbondong-bondong untuk memberikan vaksinasi gratis, nanti merger sama pihak perusahaan mana misalkan. Balik lagi, ini untuk tahun-tahun milenial seperti ini ya, ini bukan lagi zamannya kompetisi, tapi masuk ke ranah kolaborasi. Jadi itu adalah tanggung jawab di mana memberikan kebermanfaatan kepada masyarakat. Terus kemudian perusahaan juga harus bertanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, di sini ada AMDAL itu juga ya. Jadi memberikan tanggung jawab kita terhadap lingkungan. Misalkan kayak di sini tuh PT Jarum ya, kalau dikenal di Kudus. Itu adalah memberikan beberapa program-program yang mana itu adalah bermanfaat untuk lingkungan, misalkan penghijauan, memberikan 1000 pohon atau memberikan fasilitas untuk pengolahan sampah dan sebagainya. Nah, itu adalah
bentuk tanggung jawab suatu perusahaan atau organisasi terhadap lingkungan. Terus kemudian mencakup komponen pelanggan. Di sini ada produk atau jasa yang memang diproduksi, terus pasar dan teknologi, perhatian terhadap ketahanan dan pertumbuhan, laba, terus filosofinya seperti apa, konsep diri, perhatian terhadap citra publik, perhatian untuk karyawan. Jadi komponen-komponen di dalam pelanggan untuk memberikan value yang terbaik itu harus diperhatikan. Terus kemudian reconciliatory, terus kemudian harus continue dan terus menerus. Terus kita masuk ke keuntungan memiliki visi dan misi yang jelas. Nah, di sini kalau kita sudah memiliki visi yang jelas, misi pendukungnya juga jelas, bagaimana nanti bisa mewujudkan pandangan dan arah ke depan itu nanti seperti apa, mau dibawa kemana sih perusahaan itu, mau dibawa kemana organisasi tersebut. Di sini ada banyak keuntungan yang dimiliki karena visi dan misinya yang juga sudah jelas. Yang pertama, terdapat keuntungan yang jelas di antara manajer dan karyawan. Jadi antara manajer dan karyawan itu tidak terjadi kesenjangan, tapi sama-sama diuntungkan. Manajer tidak bisa kerja sendiri tanpa karyawan, karyawan pun juga tidak bisa kerja karena tidak ada arahan atau SOP yang jelas dari seorang manajer. Terus kemudian memberikan dasar untuk semua aktivitas perencanaan strategik, termasuk penilaian internal eksternal, menentukan tujuan, mengembangkan strategik, memilih di antara berbagai strategik, merancang kebijakan, menentukan struktur organisasi, mengelola sumber daya, dan mengevaluasi kinerja. Jadi rangkaian dari semua aktivitas ini harus diterapkan supaya nanti visinya bisa terrealisasi dengan misi-misi yang jelas yang memang sudah harus diterapkan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Terus kemudian menyediakan arah. Jadi jelas arah dan tujuannya nanti seperti apa, itu tinggal didukung dari tahapan-tahapan atau step-step yang memang dirumuskan dalam suatu misi. Terus kemudian memberikan poin penting untuk semua pemangku kepentingan perusahaan. Jadi di sini siapapun yang berkepentingan dalam perusahaan tersebut itu mendapatkan peran yang penting. Dalam arti misalkan pemegang saham, atau mungkin manajer, atau mungkin karyawan, atau mungkin per divisi itu mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sama karena untuk kepentingan perusahaan. Terus kemudian menyelesaikan sudut pandang yang berbeda di antara manajer. Jadi dalam suatu perusahaan itu mungkin karena sudah besar ya, itu nanti akan terbentuk beberapa manajer yang membawahi beberapa divisi juga membawahi beberapa karyawan. Nah, pastilah di sini terjadi perbedaan sudut pandang, pastilah terjadi tujuan dan ini yang berbeda, bermanfaatan yang berbeda. Tapi kalau memang visinya sudah jelas, visinya sudah termaktub dengan jelas, visi yang akan digagas step by stepnya juga sudah jelas, itu nanti sudut pandangnya akan sama. Karena apa? Karena sudah ini sejak awal disebutkan sejak awal, jadi tidak akan terjadi perbedaan sudut pandang. Terus kemudian memberikan rasa berbagi harapan di antara manajer dan karyawan. Jadi maksudnya itu dalam jangka panjang itu kan pasti ada harapan dan impian yang akan dicapai dalam suatu perusahaan atau organisasi. Nah, di sini akan memberikan rasa harapan yang sama antara manajer dan karyawan. Nanti itu kedepannya seperti apa, keuntungannya yang diraup seperti apa, terus mungkin penentuan segmentasi pasarnya seperti apa. Nah, itu nanti akan memberikan harapan yang segar ya terhadap manajer dan karyawan. Terus kemudian memperkuat nilai dan niat untuk semua pemegang saham. Jadi karena visinya jelas, misi step by stepnya juga jelas untuk mewujudkan suatu perusahaan yang memang unggul di masa depan, itu nanti semua pemegang saham juga akan lebih kuat, lebih mantap. Jadi tidak goyah, tidak akan mengambil sahamnya untuk jangka waktu yang pendek. Jadi dia akan mungkin karena sudah
sudah cocok, sudah sesuai, sudah nyaman, makanya mungkin bahkan akan menambah saham tersebut. Terus kemudian memperkuat organisasi dan termotivasi memberikan dukungan. Jadi dari visi misi yang jelas tadi, organisasi semakin kuat, terus kemudian saling memberikan motivasi dan dukungan antar manajer, antar karyawan, antar divisi, jadi semakin kokoh, semakin kuat. Terus kemudian memperoleh kinerja organisasi yang lebih tinggi. Jadi usaha yang diberikan seorang pekerja, baik itu manajer ataupun karyawan ataupun divisi lainnya, itu terhadap organisasi akan lebih loyal, akan lebih kinerjanya akan lebih tinggi. Karena apa? Visi dan misinya jelas, nanti pandangan ke depannya juga jelas. Terus mungkin ada gambaran tentang omset, ada gambaran tentang segmentasi pasar, ada gambaran tentang bagaimana manajemen keuangannya, manajemen produksinya, manajemen pemasarannya, manajemen SDM-nya. Jadi semua kinerja organisasi akan jelas, nanti akan memberikan suatu yang lebih terhadap karyawan ataupun manajer. Terus kemudian mencapai sinergi di antara manajer dan karyawan. Nah, ini yang paling penting juga, karena kalau memang kita dalam suatu lingkup perusahaan, itu harus terdapat atau harus terjadi sinergi yang baik antara manajer, karyawan dan karyawan. Terlebih apa? Karena dalam satu tim itu kan harus kolaborasi, harus saling dukung di situ, harus ada kerjasama yang jelas, harus ada penguatan satu sama lain. Jadi sinergi di sini sangat diperlukan untuk mewujudkan misi yang memang sudah kita step by step kan untuk digolkan, untuk direalisasikan. Terus kemudian ini adalah beberapa contoh visi dan misi. Di sini ada Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria Kudus. Di sini ada contoh visinya, menjadi program studi manajemen yang memiliki keunggulan daya saing global di bidang manajemen dan pengembangan UMKM berbasis kearifan lokal. Ini adalah misinya, visinya. Terus kemudian misinya adalah ini beberapa, ada rumusan program studi manajemen untuk mencapai visi di tahun 2036 yang akan datang. Ini bisa dipelajari. Terus kemudian contoh lagi, ada visi dan misi dari Bank BCA. Di sini ada lagi contoh dari visi dan misi Toyota. Toyota menjadi perusahaan otomotif yang paling sukses dihormati di kawasan Asia Tenggara dengan memberikan pengalaman terbaik dalam kepemilikan kendaraan. Ini juga ada misinya juga. Terus di sini ada Shopee. Shopee ini kayaknya memang marketplace yang paling rame ya, karena mungkin di situ banyak sekali menjual barang-barang yang memang dibutuhkan, terus harganya juga terjangkau. Nah, di sini visi dari Shopee adalah menjadi mobile marketplace nomor 1 di Indonesia. Terus kemudian misinya mengembangkan jiwa kewirausahaan bagi para penjual di Indonesia. Jadi siapapun bisa berusaha, siapapun bisa menjadi penjual di situ, dan siapapun bisa melapak dagangannya di situ. Terus kemudian ini juga ada visi dan misi dari Samsung. Nah, ini menginspirasi dunia dan menciptakan masa depan. Jadi visi itu harus mempunyai pandangan yang luas ke depan. Jadi harus jelas. Terus kemudian ini ada motivasi buat kalian. Yang pertama, dalam 1 tahun ini kalian harus mengubah. Yang pertama, singkirkan orang-orang negatif di sekitar kalian. Terus kemudian komitmen dan fokus pada tujuan kalian. Nanti endingnya kalian itu mau seperti apa, difokuskan, terus dikerjakan dengan komitmen. Terus belajar dari kesalahan. Kemudian kembangkan skill kalian masing-masing, dan jadilah seorang yang rendah hati. Kalau memang sudah sukses nanti, sudah mencapai goal dari tujuan kalian masing-masing, tetap jadilah seorang yang rendah hati. Cukup sekian untuk pertemuan kali ini.